ithom, yaitu kasih syahwat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Waman koma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sahabat-sahabat syiar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, saya akan membahas sedikit terkait ujian konsistensi menghadapi rasa malas di pekan kedua di bulan Ramadan. Teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasain pada awal pekan di bulan Ramadan, kita itu semangat banget beribadah, semangat juga tarawih, semangat juga membaca Al-Quran berkali-kali. Akan tetapi, pasti kita semua juga pernah merasakan kenapa di setiap pekan kedua di bulan Ramadan, di dalam diri kita itu mulai muncul rasa-rasa malas, rasa-rasa lemas. Karena yang ada di pikiran kita itu, kita selalu berpikir bahwa, oh tidak apa-apa, kan masih ada hari-hari setelahnya. Kita selalu berpikiran seperti itu teman-teman. Karena di pekan kedua bulan Ramadan ini sudah mulai muncul ujian konsistensi di dalam diri kita. Yaitu kita udah mulai males-malesan beribadah, mulai males-malesan menjalankan tarawih, mulai males-malesan membaca Al-Quran berkali-kali. Padahal pada pekan awal di bulan Ramadan itu kita semangat banget teman-teman. Di fase ini rasa malas itu seperti di dalam diri kita itu tertanam. Kita ingin mengurangi durasi ibadah kita. Terus kita juga jadi sering tidur di bulan Ramadan karena merasa tubuh kita itu cepat lemas. Karena kita berpikiran bahwa masih ada hari-hari setelah di pekan kedua ini teman-teman. Nah itu yang tidak diperbolehkan ketika di bulan Ramadan. Masalah pertama di pekan kedua ini adalah jebakan pikiran kita untuk memaklumi diri kita dalam menghadapi ujian konsistensi ini. Kita mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita di pekan awal di bulan Ramadan. Karena kita berpikiran bahwa satu pekan awal di bulan Ramadan itu sudah sangat cukup sehingga kita merasa malas dan bosan ketika menjalankannya kembali di pekan kedua. Nah teman-teman, rasa seperti inilah yang tidak boleh muncul lagi di pekan kedua. Karena apa? Ketika di dalam diri kita mulai muncul perasaan-perasaan malas dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, itu akan selalu berkembang. Apabila di satu hari kita merasa malas, maka hari-hari setelahnya kita akan selalu merasa malas dan bosan. Untuk melawan rasa malas ini, kita perlu mengatur strategi dalam menjalankan ibadah. Misalnya, ketika di pekan awal Ramadan, di satu pekan awal Ramadan, kita membaca Al-Quran one day one juz, dan ketika di pekan kedua kita mulai merasa malas, lebih baik kita membaca Al-Quran itu beberapa lembar saja, tapi konsisten. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai semua orang yang konsisten dalam menjalankan ibadah. Seperti kita membaca Al-Quran satu lembar ketika selesai sholat fardu. Yang sebelumnya kita baca 5 lembar, akan tetapi agar bacaan kita tetap konsistensi, lebih baik kita menjalankannya sedikit tetapi lebih konsisten dan stabil. Dan kita juga bisa memanfaatkan waktu setelah sahur kita untuk melakukan hal-hal produktif lainnya. Alih-alih langsung tidur, akan tetapi di waktu-waktu ini tubuh dan jiwa kita itu masih semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Karena kita harus ingat kembali bahwa tujuan kita di bulan Ramadan ini itu apa sih teman-teman? Karena tujuan awal kita di bulan Ramadan ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk lebih bertakwa kepada Allah. Keberhasilan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini bukan hanya tentang sebanyak apa kamu beribadah, sebanyak apa kamu membaca Al-Quran, sebanyak apa kamu sedekah. Akan tetapi yang perlu kita petik dari bulan Ramadan ini adalah seberapa konsistennya kamu menjalankan ibadah atau seberapa istiqomahnya kamu ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kita harus memaksakan diri kita untuk tetap istiqomah, untuk menjalankan ibadah. Karena semua itu membutuhkan kedisiplinan.
bukan hanya kita menjalankan ibadah dengan sekedar menunggu rasa semangat muncul. Nah, teman-teman syiar yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjalankan suatu ibadah dengan konsisten, sebenarnya kita juga lagi melatih diri kita agar ketika menghadapi hari-hari terakhir atau malam-malam yang paling utama terakhir di bulan Ramadan, kita masih memiliki semangat dalam beribadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya apabila di dalam semua perkataan saya tadi terdapat banyak kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.